Baik, selamat pagi, siang, atau malam untuk Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Hari ini dari kelompok kami, kelompok 5, akan membawakan presentasi. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, Agustina Nilos Wardiani, absen 22, dan saya sendiri Iktor Gani Wijaya Putra, absen 24, dan yang terakhir Iwayan Eka Suwardiana, absen 27. Kami akan membawakan materi tentang perbedaan budaya dalam manajemen sumber daya manusia internasional dan penempatan, seleksi dan rekrutmen untuk penempatan internasional. Yang akan kami bahas di sini yang pertama, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia internasional. Yang kedua, perencanaan dalam manajemen sumber daya manusia internasional. Yang ketiga, rekrutmen dan seleksi. Yang keempat, pengaturan atau pengelolaan staf. Yang kelima, orientasi atau pembekalan. Yang keenam, pelatihan dan pengembangan. Dan yang terakhir, pemberian kompensasi dan imbalan. Perbedaan budaya dalam manajemen sumber daya manusia internasional dan penempatan, seleksi dan rekrutmen untuk penempatan internasional. Kebudayaan merupakan faktor penting yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia internasional. Namun, budaya perusahaan nasional juga harus dipertimbangkan. Kebudayaan adalah suatu bentuk dari kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi nilai, keyakinan, dan tindakan-tindakan dari suatu kumpulan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi perbedaan antara manajemen sumber daya manusia internasional berbeda dengan manajemen pada level domestik. Yang pertama, perbedaan pasar tenaga kerja. Yang kedua, problem-problem mobilitas internasional. Terdapat hambatan hukum, ekonomi, fisik, dan budaya yang harus diatasi pada saat memindahkan pekerjaan ke negara asing. Yang ketiga, gaya dan praktek manajemen. Yang keempat, orientasi nasional. Sekalipun tujuan perusahaan adalah hal global, tetapi personelnya atau tenaga kerja dan manajemen mungkin lebih memperhatikan kepentingan nasional daripada global. Yang kelima, kontrol jarak dan keragaman membuat lebih sulit mengontrol operasi luar negeri daripada operasi domestik, dan kebijakan personal seringkali digunakan untuk memperoleh kontrol atas operasi di luar negeri. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia internasional. Fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi 4 aktivitas, yaitu yang pertama, fungsi akuisisi meliputi perencanaan, penarikan, dan sosialisasi. Yang kedua, fungsi pengembangan meliputi pelatihan, pengembangan, dan pembinaan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Tipe pekerja atau karyawan dapat dibedakan berdasarkan negara asalnya, yaitu yang pertama lokal nasional, yang kedua ekspatriat, dan yang ketiga third country nasional. Negara yang terlibat dalam operasi: host country, home country, dan outer country. Perencanaan dalam MSDM internasional. Menurut Scroll 1994, perencanaan SDM secara umum yang tepat membutuhkan langkah-langkah tertentu berkaitan dengan aktivitas perencanaan SDM menuju suatu perusahaan yang kompetitif. Rekrutmen dan seleksi. Pengertian rekrutmen adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencari pekerja yang profesional. Seleksi berhubungan dengan proses di mana perusahaan berusaha mengidentifikasi para pencari kerja atau pelamar dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, serta ciri-ciri lainnya untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya.
Pengaturan atau pengelola staf. Yang pertama, calon karyawan harus memiliki kepribadian. Yang kedua, calon karyawan harus memiliki keterampilan. Yang ketiga, calon karyawan harus memiliki sikap toleransi. Dan yang terakhir, calon karyawan harus. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari Katut Gani, yaitu orientasi atau pembekalan. Kegiatan ini dilakukan untuk membekali para calon karyawan yang akan berangkat ke negara lain ke tempat dia ditugaskan. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan didefinisikan sebagai suatu usaha yang terencana dengan memberikan fasilitas pembelajaran pekerjaan yang terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku para pekerja atau karyawan. Pengembangan berkenaan dengan cara mendapatkan keterampilan dan pola perilaku yang dapat memperbaiki serta meningkatkan kemampuannya agar dapat mengatasi tantangan dari pekerjaan yang dihadapi saat ini atau pekerjaan yang di masa yang akan datang. Pemberian kompensasi dan imbalan. Praktek pemberian kompensasi dan imbalan pada para ekspatriat memiliki peran penting dalam menjabarkan suatu strategi. Contoh kasus perbedaan budaya dalam MSDMI dan penempatan, seleksi dan rekrutmen untuk penempatan internasional. Pertanyaan terakhir berkaitan dengan budaya adalah strategi khusus apa yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk memanfaatkan fasilitator budaya dan mengatasi batasan budaya dalam kaitannya untuk menjamin implementasi yang efektif dari teknik dan praktek manajemen SDM untuk mengatasi adanya batasan budaya. Para pimpinan organisasi perlu mengadopsi dan mengimplementasi gaya kepemimpinan, tugas pengasuhan, dan strategi pemberdayaan karyawan, komponen tugas dari gaya kepemimpinan yang esensinya adalah berperan membantu dampak ketidakberfungsian dari budaya penghindaran ketidakpastian, jarak kekuasaan tinggi, dan budaya berpikir asosiatif. Ini dilakukan melalui reorientasi bawahan yang berfokus pada isi jabatan. Misalnya melalui rencana tindakan kinerja jabatan yang spesifik dan mudah dicapai, target waktu, dan jaminan bantuan manajer dalam memecahkan masalah. Sedangkan komponen pada organisasi yang dilakukan pemberdayaan karyawan, pengambilan keputusan didorong ke bawah, ke level operasional, di mana bawahan akan menerima kebebasan membuat pilihan-pilihan berkaitan dengan schedule dan prosedur serta pemecahan masalah berkaitan dengan pekerjaannya. Beberapa strategi pemberdayaan karyawan dapat dilakukan oleh pimpinan organisasinya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, manajer harus berfungsi mempercayai di samping fungsinya sebagai pengendali dan pemegang otoritas. Kedua, manajer harus memfasilitasi bawahan untuk aktif melakukan pencapaian sasaran yang mengacu pada peningkatan rasa percaya diri bawahan melalui keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. Tindakan fasilitas tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu tindakan menghilangkan birokrasi dan batasan organisasional yang lainnya untuk memperoleh kinerja yang baik, serta secara bertahap meningkatkan kerumitan tugas dan tanggung jawab bawahan yang diiringi dengan pelatihan dengan pengembangan yang diperlukan. Strategi pemberdayaan ketiga, manajer harus merancang harapan kinerja yang tinggi bagi bawahannya dan pada saat yang sama
Manajer harus menyatakan keyakinan terhadap kemampuan bawahan untuk memenuhi harapan tersebut. Usaha membimbing, melatih, dan mengembangkan bawahan tersebut berfokus pada tindakan remedial positif yang membuat bawahan merasa diarahkan kepada peningkatan kemampuan dan kepercayaan diri, sehingga hasil akhirnya adalah bawahan merasa lebih diberdayakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan Om Santi 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 Om. Selamat malam.